Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Oke, untuk hari ini ketemu lagi dengan Bu Fitri. Untuk mata pelajaran PKN ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang norma dan keadilan. Nah, silakan sambil menyimak, sambil kalian buka buku LKS atau paketnya boleh. Sambil dibaca nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Oke, untuk di bab 2 ini tentang norma dan keadilan, nanti ada 5 subbab yang akan kita bahas. Untuk subbab materinya ini ada 5 ya. Yang pertama, tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, hubungan antar norma. Yang ketiga, tujuan dibentuknya norma. Yang keempat, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang kelima, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini subbab materi yang akan kita bahas nanti ya. Selanjutnya, untuk yang pertama ini yang akan kita bahas adalah subbab A dulu. Tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang pertama yang kita bahas. Untuk yang pertama ini nanti kalian harus tahu nih, mulai dari pengertian norma itu apa, macam-macam norma itu apa. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Untuk yang pertama, yang kita bahas tentang pengertian norma. Nah, di sini ada 3 pengertian norma jika kita lihat dari dalam segi bahasa. Yang pertama, pengertian norma dalam bahasa Latin merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama atau lingkungannya. Yang kedua, pengertian norma dalam bahasa Arab merupakan atau biasa disebut juga kaidah, patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup. Yang ketiga, pengertian norma jika dilihat dalam arti luas, yaitu kaidah atau ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia. Nah, jadi ini merupakan pengertian norma jika kita lihat dari segi bahasa. Nah, dari ketiga bahasa ini nanti dapat kita simpulkan pengertian norma. Nah, di sini jika kalian lihat pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dan dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Selanjutnya, itu tadi pengertian dari norma. Nah, untuk sekarang yang kita bahas tentang macam-macamnya norma. Nah, kalian tahu macam-macam norma itu ada berapa, apa saja? Nah, di sini macam-macam norma ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu norma ini. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah norma agama. Norma agama di sini ada pengertian dan sanksi. Nah, ada pengertiannya norma agama itu apa? Nah, ini pengertian norma agama merupakan norma peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Nah, jadi norma agama ini sumbernya atau bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nah, terus sanksinya apa jika kita melanggar norma agama? Nah, sanksinya ini berupa siksaan kelak di akhirat atau hukuman dari Tuhan yang dinamakan dosa. Nah, misalnya kita nih berbuat jahat. Nah, di sini ada contohnya. Nah, kamu dilarang menfitnah karena fitnah itu kejam. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, harus berbakti kepada orang tua. Nah, jika kita melanggar norma agama ini, nanti kita akan mendapatkan dosa dan akan mendapat sisaan di akhirat. Selanjutnya, ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini pengertiannya peraturan tentang susila, tidaknya perbuatan manusia yang bersumber dari hati nurani manusia
yang berupa petunjuk tentang perbuatan yang baik dan yang buruk. Nah, jadi norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani kita, hati nurani manusia. Nah, terus sanksinya apa jika kita melanggar norma kesusilaan? Nah, sanksinya berupa rasa malu atau penyesalan dan bukan paksaan dari luar. Kan tadi dari hati nurani kita. Nah, jadi nanti sanksinya juga berupa rasa malu. Nah, misalnya ini contoh, jangan membantah perintah orang tua. Contoh yang kedua, janganlah kamu mencelakakan orang lain. Nah, nanti sanksinya kalian akan merasakan rasa penyesalan dari dalam diri kalian sendiri. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan. Pengertian dari norma kesopanan ini, peraturan hidup yang bersumber dari lingkungan masyarakat tertentu yang pada hakikatnya merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup dalam masyarakat itu. Jadi norma kesopanan ini bersumber dari lingkungan masyarakat kita atau di kehidupan sehari-hari kita. Nah, terus sanksinya nanti apa jika kita melanggar norma kesopanan? Nah, sanksinya berupa celaan. Celaan itu biasanya mencela, dicela sama orang. Kita misalnya melanggar norma kesopanan, misalnya tidak mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang, dan nanti kita akan dicela atau dikucilkan dari masyarakat sekitar kita. Nah, ini contohnya ketika kita bertemu dengan teman atau bertemu dengan bapak ibu guru. Nah, kita harus mengucapkan salam ketika berjumpa. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Nah, norma hukum ini pengertiannya peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengatur dan memaksa. Nah, sanksinya ini nanti kan berhubungan dengan hukum ya. Jadi nanti sanksinya merupakan atau berupa hukuman yang telah diatur dalam KUHP. KUHP itu apa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini misalnya contoh pelanggaran norma hukum, misalnya membunuh, terus mencuri, penganiayaan. Nah, itu tidak boleh ya. Nanti sanksinya kalian akan dipenjara dan diatur dalam KUHP. Selanjutnya untuk yang B, hubungan antar norma. Jadi hubungannya itu apa dari keempat norma tadi itu? Nah, dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat diatur oleh kaidah yang saling mengisi dan juga saling memperkuat hubungan antar norma. Nah, jadi dari keempat norma tadi itu berkaitan, saling mengisi dan saling memperkuat antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, keempat norma itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ada tujuan dibentuknya norma. Nah, tujuan dibentuknya norma itu apa? Nah, kalian harus tahu nih tujuannya dibentuknya norma. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, mengatur mengenai perbuatan dan perilaku seseorang. Yang kedua, menjamin kepentingan adanya hak dan kewajiban seseorang. Yang ketiga, menjamin setiap orang untuk mendapatkan keadilan dan kejujuran. Yang keempat, menanamkan akhlak yang baik kepada setiap orang untuk menghormati kepentingan bersama. Nah, ini keempat tujuan dibentuknya norma. Nah, oke, itu tadi materi di bab 2 untuk subbab A, B, C. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Bu Fitri. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.